Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar kakak Kela? Baik kak. Baik, oke. Kakak harap kalian semua baik, sehat semua di rumah ya. Oke, yuk kita sekarang mau mulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, ada hal dulu yang kita persiapkan kak Kayla. Apa dulu tuh kak? Pastinya harus mandi dulu. Harus mandi yang bersih ya kak? Iya. Mandi yang bersih, sikat gigi. Terus apa lagi kak? Makan jangan lupa. Ya, supaya nggak lapar nanti Iya, ibadahnya. betul. Oke, dan juga pakai pakaian yang rapi, yang sopan adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa ya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, untuk hari ini, kami masih bisa beribadah di rumah kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin ya, dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus hadir ya di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kakak undang kalian untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Ajak papa mama kalian, ajak adik kalian, kakak kalian. Kita mau bersorak buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Ayo tepuk tangan dulu yuk sama-sama. Digoyang badannya ya. Kita mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakannya adik-adik di rumah ya. Yang semangat buat Tuhan Yesus. Siap-siap, yuk. Tuhan Allah di tengah. Katakan apa? Mana besarnya? Besar. Dia senangkan dan girangkan. Dengan apa? Sukacita. Katakan dia. Dia mengasihi. Amin. Dan bersuka. Karena kita Tuhan Allah di tengah kita. Bikin yang besar. Sama-sama ya. Besar. Adik-adik lompat di rumah yuk. 1, 2, 3. Besar. Lompat yang tinggi ya. Besar. Amin. Sekali lagi ya. Kita mau nyanyi yuk. Tuhan Allah di tengah. Katakan kita. apa? Besar, besar. Dia senangkan dan girangkan. Ayo kasih senyumnya yang baik buat Tuhan. Ayo adik-adik katakan dia. Dia mengasihi. Amin. Dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah bikin yang besar kita. ya. Besar. Ayo sama-sama ya. Besar. Digulung-gulung tangannya sini yuk. Katakan lompat ya. 1, 2, 3. Besar. Lompat ya. Besar. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh silakan duduk kalian di rumah. Ayo sekarang kita mau siapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya tutup matamu, lipat tanganmu. Kita mau sembah Tuhan Yesus, kita mau datang sama Tuhan Yesus adik-adik. Ayo berikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
Kau teramat baik ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Adik-adik angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Tutup matamu semuanya. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Karena Dia layak disembah adik-adik. Karena Tuhan Yesus layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Sama-sama katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu Yes. baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Sekali katakan Bapa Engkau baik. Yuk. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Angkat tanganmu dua-dua yuk, katakan aku. Aku Ya. memuji. Yes, kami memuji-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Lebih keras lagi katakan aku memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Sekali lagi adik-adik, angkat suaramu buat Tuhan. Aku memuji-Mu. kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta. Bapakku cinta Kau. Ayo sama-sama angkat tanganmu sama kakak. Ayo angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Sekarang mulai sembah Tuhan. Ayo kamu bisa adik-adik. Ayo sembah Tuhan. Keluarkan suaramu buat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan Yesus adik-adik. Iralabaya syaka yaralabata karalabaya ralabaya ralabaya si. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami menyembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus, sebab Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Yesus kami ada. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami ada. Itu karena kasih dan karunia-Mu Tuhan.
tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum itu kita siapin Alkitabnya, kita siapin buku catatannya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Urapilah kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yuk siapin Alkitabnya dan buku catatannya. Kali ini kita akan belajar mengenai teladan dalam iman yang diambil dari Kejadian 12, Kejadian 15, 16, 17, dan Kejadian 22. Nah, siapa ada yang tahu nggak nih ceritanya diambil dari siapa? Dia sering disebut sebagai bapak orang beriman. Ada yang tahu? Yuk, kalau gitu kita langsung aja baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Sudah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, adik-adik, kira-kira Abraham taat gak ya sama Tuhan? Padahal Tuhan gak kasih tahu nih mau perginya kemana. Nah, ternyata adik-adik, Abraham percaya adik-adik. Abraham taat sama perintah Tuhan. Abraham pergi bersama dengan istrinya dan juga saudaranya yang bernama Lot adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, Abraham kan dijanjikan oleh Tuhan adik-adik. Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi besar adik-adik. Padahal pada saat itu Abraham berumur 75 tahun dan dia belum memiliki seorang anak pun adik-adik. Abraham tetap menantikan janji Tuhan, dan kalian tahu adik-adik, janji Tuhan digenapi oleh Abraham di tahun yang ke-100 adik-adik. Pada umur Abraham yang ke-100 tahun, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki adik-adik dan diberikan nama Ishak. Nah, masih berlanjut ceritanya adik-adik. Nah, coba sekarang kita baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Kira-kira Tuhan punya rencana apa lagi ya sama Abraham? Kalian udah dapet? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, ternyata Tuhan kasih perintah yang sulit adik-adik. Tuhan minta anaknya dikorbankan, yaitu anak satu-satunya yang bernama Ishak. Padahal penantiannya udah sangat lama adik-adik. Dan Abraham mungkin gak punya anak lagi kalau Ishak dikorbanin. Tapi kira-kira Abraham mau gak ya adik-adik? Taat gak ya adik-adik? Nah, dalam firman Tuhan, Abraham itu taat adik-adik. Dia pergi pagi hari banget. Dia pergi bersama Ishak. Dia pergi bersama 2 bujangnya. Dibawa semua perlengkapan untuk membuat bahan bakaran. Dia bawa kayu. Semuanya sudah lengkap adik-adik. Terus dia mengikuti perintah Tuhan adik-adik. Nah, coba kita baca selanjutnya di Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Oke, kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusun nyala kayu, diikat nyala Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya adik-adik. Wah, ternyata Abraham taat banget adik-adik.
dia sampai rela untuk mengorbankan anaknya adik-adik. Tapi apa iya memang Tuhan menginginkan Ishak adik-adik? Nah, kalau kita baca di selanjutnya adalah Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan domba jantan yang tersangkut di pohon adik-adik sebagai ganti korban bakaran Ishak adik-adik. Dan setelah itu Ishak diturunkan adik-adik dan korban bakaran dinaikkan. Wah, ternyata Tuhan cuman menguji Abraham aja ya adik-adik. Dia nggak sungguh-sungguh mau menginginkan Ishak. Tuhan cuman mau tahu nih, Abraham lebih sayang Ishak atau lebih sayang kepada Tuhan. Dan ternyata Abraham sangat sayang kepada Tuhan. Bahkan dia rela mengorbankan anak yang paling dikasihi adik-adik. Yuk sekarang siapa yang mau belajar teladan iman seperti Abraham, yang mau taat dan percaya kepada Tuhan? Angkat tangannya. Nah iya adik-adik, kita belajar ya untuk taat dan percaya sama apa perintah Tuhan dalam hidup kita. Kita harus lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, kita harus lebih lagi memuji, dan kita harus lebih lagi menyembah agar kita peka akan suara Tuhan adik-adik. Nah itu cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Kita sekarang waktunya untuk berdoa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan iman yang telah diberikan Abraham kepada kami. Tuhan, jadikan kami seperti Abraham yang memiliki iman yang takut dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Bona. Nah, kali ini Bona mau mengajak teman-teman semua untuk menghafalkan ayat hafalan bulan ini. Nah, yuk sama-sama kita hafalkan, kita baca bersama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri ya yuk. Yuk Bona ikut dong ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yuk sama-sama kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya, oke? Bisa ya semuanya ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, nanti Bona tunggu ya. Teman-teman hafalkan dan direkam, dan jangan lupa setelah direkam di tag ke Instagram Elroy Kids Church atau di tag di Facebook IRC Kids Church juga ya. Sampai bertemu di segmen berikutnya.
dan di ibadah online selanjutnya. Bye, Bona. Pergi dulu. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa. Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, sekali lagi yuk kakak undang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Hari ini kita juga sudah belajar ya. Jangan lupa harus menjadi teladan di dalam imanmu. Oke, yuk kita akan berdoa sama-sama. Mau terima berkat dari Tuhan. Papa Mama yang ada di rumah juga bersama dengan adik-adik semuanya kita akan berdiri. Angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah hari ini yang luar biasa. Biar kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui penyembahan kami, pujian kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau terima Tuhan, berkat daripada Tuhan. Biar berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan yang sempurna diberikan kepada setiap adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah online. Buat orang tua, buat semua keluarga di rumah yang hari ini melihat tayangan online pada hari ini, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah dengan berkat-berkat penyertaan, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan buat kamu berhasil di dalam apapun yang kamu kerjakan. Semua yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kamu terus menjadi saksi Tuhan. Menjadi teladan di dalam setiap perilakumu, perbuatanmu yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.